Selamat pagi, Ibu atau Bapak dosen. Nama saya Lumban Sopian dengan NIM 260265443. Hari ini saya akan mempresentasikan analisa transformasi digital dari dua perusahaan yang berhasil melakukan perubahan fundamental di industri mereka masing-masing. Kita akan menganalisa bagaimana Allo Dokter sebagai platform kesehatan digital terdepan di Indonesia dan MAS sebagai raksasa pengiriman global berbasis transformasi bisnis mereka melalui teknologi digital. Mari kita mulai dengan Allo Dokter. Allo Dokter didirikan tahun 2014 yang telah menjadi pelopor dalam digitalisasi kesehatan. Dilihat dari metrik yang impresif ini, Alok Dokter mempunyai 31 juta pengguna aktif bulanan, 1.500 lebih mitra rumah sakit dan klinik, serta 15.300 lebih artikel kesehatan yang telah terverifikasi medis. Layanan mereka yang sangat komprehensif dari konsultasi dokter online, booking appointment, hingga integrasi dengan asuransi kesehatan. Ini bukan hanya sekedar aplikasi kesehatan, tetapi juga ekosistem yang komplit. Sekarang, mari kita analisa bagaimana Allo Dokter melakukan transformasi menggunakan 5 domain yang sangat sistematik. Domain pertama adalah pelanggan. Allo Dokter fokus pada pelayanan personalisasi dan optimalisasi user experience. Mereka melakukan health seeking behavior analysis untuk memahami betul apa yang diurusan mereka. Yang kedua adalah dari sisi kompetitif atau persaingan. Mereka berkompetisi dengan Halodoc, tapi strategi mereka adalah leverage first move advantage dan diferensiasi melalui kualitas konten dan ekstensi komersil. Yang domain ketiga adalah data. Ini yang sangat powerful karena mereka punya 15.300 lebih artikel terverifikasi, ditambah predictive analysis dari 31 juta user. Yang paling penting mereka compliant dengan Undang-Undang PDP untuk data protection. Yang keempat adalah inovasi. Mereka mengimplementasi AI untuk personal rekomendasi, integrasi dengan wearable devices, dan bahkan explore blockchain untuk security enhancement. Yang kelima adalah nilai atau value. Ini yang paling strategik karena mereka telah membangun semua ekosistem dengan 1.500 lebih rumah sakit, klinik, apotek, dan asuransi integrasi dengan perusahaan asuransi. Ini bukan hanya kompetisi, tapi juga tentang network value creation. Tentunya juga sebagai platform kesehatan tidak hanya dengan telemedicine saja gitu ya. Kita harus membuat strategi CRM supaya pemasaran digitalnya juga lebih komprehensif, terus juga pengenalan pemahaman customer-nya juga lebih dalam lagi. Dalam strategi penggunaan CRM, di sini saya akan mengungkapkan 3 strategi pilar utama yang powerful. Yang pertama adalah integrasi data. Mereka dapat melakukan sinkronisasi real time di semua platform dan dengan semua partner, mulai data dari konsultasi, booking, artikel yang dibaca, semua terintegrasi untuk menciptakan profil pasien yang lebih komprehensif. Yang kedua adalah personalisasi. Dengan menggunakan AI-driven rekomendasi berdasarkan histori medikal, terus juga pola perilaku, setiap user akan dapat experience yang lebih unik untuk mereka. Yang ketiga adalah komunikasi proaktif. Dengan mengautomasi komunikasi proaktif ini adalah contohnya untuk reminder ke pasien, misalnya untuk
jadwal dengan dokter, terus juga dengan misal kondisi kesehatan alert, ini akan lebih proaktif dalam kesehatan, pelayanan kesehatan ke pasien, bukan lagi reaktif. Dan selain itu juga kita dapat melihat strategi untuk media sosial ya, yang bisa kita integrasikan dengan platform-platform media sosial untuk memahami lebih dalam terkait pemahaman dan pendekatan ke pelanggan, ke pasien ya, melalui Instagram, TikTok ya, seperti health tips, YouTube juga untuk konten edukasi, dan juga pada komunitas pelanggan di Facebook. Selanjutnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang shipping dan logistik global, yaitu MAS. MAS didirikan di tahun 1904 yang memimpin shipping dan logistik global. Selain itu juga MAS mempunyai 130 negara lebih untuk network global yang sangat luas, dan juga mereka telah melakukan digital first strategi, yaitu blockchain, AI, IoT integration. Namun mereka juga mempunyai beberapa tantangan, yaitu terkait kompleksitas supply chain global dengan 130 negara lebih, terus juga visibility terbatas cross partner dan real time tracking, sehingga agak sulit untuk men-track pengiriman ya secara real. Namun dan juga terdapat masih manual proses dan paperwork administrasi, dan juga masih banyak efisiensi dalam penggunaan um, bahan bakar. Selain itu, dari sisi performa metrik, mereka telah melakukan 30% pengurangan administrasi, penghematan BBM 10%, potensi downtime 20%, dan 130 lebih global network. Digital transformasi yang akan goalnya adalah end-to-end visibility, proses otomasi untuk mengatasi yang masih manual, dan partner integrasi, yaitu engagement yang lebih kuat lagi terhadap partner yang bekerja sama dengan mereka. Dalam digitalisasi transformasi yang dilakukan oleh MAS mempunyai 3 pilar inovasi, yaitu blockchain, AI dan machine learning, serta IoT, remote content, IoT, Internet of Things. Ini adalah untuk remote container management. Yang pertama adalah blockchain. Blockchain ini seperti buku catatan yang aman dan transparansi untuk semua pihak di rantai pasok atau di supply chain, yaitu pemasok, pengangkut, dan pelanggan. Semua data tersimpan di satu tempat, jadi tidak ada duplikasi atau kekacauan. Hasilnya, waktu administrasi berkurang 30%, karena semua orang bisa melihat data secara langsung dan real time. Pengiriman global juga lebih simpel. Yang kedua yaitu AI dan machine learning. Mas menggunakan AI untuk melihat masa depan atau mengintip masa depan. Mereka bisa memprediksi masalah sebelum terjadi, dapat memilih rute terbaik untuk kapal, dan menjaga penipuan secara otomatis. Dampaknya adalah hemat bahan bakar sebesar 10%, yang berarti penghematan besar untuk lingkungan dan biaya. Yang kedua lah IoT yang digunakan untuk remote container management. Kontainer dipasang sensor untuk memantau suhu, kelembaban, dan lokasi secara real time. Jadi Mas tahu persis kondisi barang kapan saja. Hasilnya barang lebih aman dan pelanggan lebih tenang karena semua terpantau. Selanjutnya adalah industri 4.0 untuk solusi masa depan di Mas. Yang pertama adalah digital twin. Dengan ini, Mas bisa memprediksi masalah, coba berbagai solusi tanpa risiko, dan terus tingkatkan cara kerja. Hasilnya adalah waktu henti operasi bisa berkurang 20% karena perawatan lebih tepat dan efisien. Yang kedua adalah autonomous vehicle. Autonomous vehicle dipakai
truk tanpa supir di pelabuhan nantinya. Jadi forklift otomatis dan sistem bongkar muat yang berjalan sendiri. Tujuannya adalah untuk nol kecelakaan atau nol insiden sehingga lebih aman, kerja lebih cepat, dan juga hasilnya ada pelabuhan jadi lebih aman dan efisien. Yang kedua adalah AI untuk cyber security. Karena semuanya sudah bertransformasi menjadi serba digital, Mas perlu menggunakan AI untuk menjaga keamanan data secara 24 per 7 atau 24 jam dalam seminggu. Sistem ini bisa dengan AI Security bisa mendeteksi ancaman secara lebih reaktif lagi. Jadi dan itu juga dapat menanggapi masalah langsung dan melindungi data dengan teknologi blockchain. Hasilnya adalah data tetap aman meski dunia digital ini penuh dengan resiko. Yang keempat adalah sustainability blockchain atau blockchain untuk keberlanjutan. Mas dapat menggunakan blockchain untuk memantau jejak karbon, memastikan aturan lingkungan dipatuhi, dan membuat logistik lebih ramah lingkungan. Ini dapat berhasil pelayaran menjadi lebih hijau dan sesuai dengan kebutuhan dunia modern. Dari hasil analisa digital transformasi pada Alodokter dan Mas, ada 3 poin utama yang kita bisa ketahui. Yang pertama adalah digital transformasi butuh pendekatan yang secara menyeluruh, yang saling berhubungan, yaitu people, proses, dan teknologi. Yang kedua adalah ekosistem partnership. Ini sangat penting karena dengan kerjasama dengan pihak lain, kita bisa lebih berkembang lebih besar dan stabil. Yang ketiga adalah data. Dengan data, kita bisa membuat pengalaman pelanggan lebih personal dan juga kerja lebih efisien. Selain itu juga ada 3 rekomendasi yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pahami pelanggan. Dengan memahami pelanggan dengan serta memetakan perjalanan pelanggan atau user journey, kita bisa mengetahui behavior atau pola kebiasaan dari pelanggan. Seperti apa yang mereka suka, kesulitan mereka. Dengan demikian kita bisa mengimprove sistem atau memperbaiki lebih stabil. Yang kedua adalah membangun teknologi yang kuat. Dengan investasi teknologi yang lebih strategis, yang fleksibel dan bisa berkembang, kita akan siap menghadapi perubahan yang akan datang. Yang ketiga, bekerja sama dengan kemitraan dengan pihak lain. Dengan kemitraan strategis ini dapat membangun jaringan yang saling mendukung. Kita bisa bertumbuh secara bersama. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.